Salam tamuju kanan rami sagalo hadirin nan basamu sapi suku besarado huduk kadung limpopit makan gadang uci acam dalam nagari Sumbara titinyo gunung Singgalang dari jauh bapak dan ibu nan Allah datang kami mana tijo hati nan suci. Lah tampak roman, tabayanglah tampak rupo. Urang sinura, urang sinuri, manari ateh pambata, siriah gal dada. Ramu tabak malayang kakotu tangah, banyaknya ampe bulah limo. Antah sirano alang kapalang hadirin dan basah. Berdiri mulomban nyobah, disusun rapi-rapi nyatu dalam kiro-kiro. Budiak sawah ke alai Cirano di lingkungan hadirin dan basamu. Tanamlah siriang, tanamlah pinang, tanam kerakuk di halaman. Cabiaklah siriah, gatoklah pinang, hilangkan rokok paminan tangan. Kato indak kabajawe, kayong indak kabasamui, sambah tajelo katangata. DPRD Sumatera Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-79 tahun yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2024. Rapat paripurna berlangsung di ruang rapat utama pada Selasa siang. Rapat paripurna dipimpin Ketua Sementara DPRD Sumbar, Irsyad Safar, didampingi oleh Eviandri Rajabudiman. Turut hadir PLT Gubernur Sumatera Barat Audi Joynaldi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri, Dr. Yusharto Huntoyunggo, Dr. Dino Patijalal, tokoh masyarakat yang telah malang melintang di kancah internasional, Profesor Dr. Insinyur Musliar Kasim, MS Guru Besar dan Rektor Universitas Pitul Rahmah Padang yang syarat pengalaman di bidang pendidikan.
padat karya yang melahirkan sumber daya manusia berkualitas yang generasi muda Sumatera Barat yang religius, inovatif, mandiri, dan kreatif dalam memajukan Indonesia maju. Yang terbaik adalah bagaimana kita adalah bangsa yang melestarikan budaya. Tiada ternilai peninggalan nenek moyang. Di hari jadi Sumatera Barat ke-79, kita wujudkan generasi muda Sumatera Barat yang religius, inovatif, mandiri, dan hadirin yang berbahagia. Dengan bangga dan bahagia, generasi muda Sumatera Barat mempersembahkan sekuntum bunga untuk tamu-tamu terhormat sebagai wujud bangga dan bahagia di hari yang kita banggakan. Gubernur Sumatera Barat, Bapak Ketua Sementara DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Wakil Ketua Sementara, Bapak Dino Patijala, Bapak Profesor Dr. Rusliar Kasim berkenan menerima sekuntum bunga dari generasi muda Sumatera Barat. Kita berikan apresiasi dan tepuk tangan.
Ketua DPRD Sumbar sementara Irsyad Syafar dalam sambutannya menyampaikan, Hari Jadi Sumatera Barat ke-79 tahun 2024 yang perayaannya telah dimulai sejak awal bulan September 2024. Seperti pameran produk KRPL dan pangan lokal, lomba film pendek sejarah berdirinya Provinsi Sumatera Barat, Sumbar Ale, Pasa Ekraf dan Minang Foto, Minangkabau bersepeda, Pekan Kebudayaan Daerah dan lain sebagainya. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Hari Jadi Sumatera Barat ke-79 dengan tema Sumbar Maju Bermartabat. Peringatan HUT Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan setiap tahunnya merupakan sarana yang tepat bagi seluruh elemen masyarakat Sumatera Barat, baik pimpinan daerah, DPRD, perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, niniak mama, alim ulama, dan pemuda-pemudi untuk mengevaluasi dan merefleksi nilai-nilai dan komitmen sebagai anak nagari Minangkabau. Irsyad Syafar menyebutkan masih ada perdebatan di tengah-tengah masyarakat dan tokoh-tokoh adat terkait tanggal 1 Oktober 1945 dijadikan tonggak lahirnya Sumatera Barat yang identik dengan masyarakat dan suku Minangkabau. Padahal Minangkabau sebagai sebuah entitas telah ada jauh sebelum lahirnya NKRI dan orang Minang bagian penting dari terbentuknya NKRI. M. Yamin, Bung Hatta, Haji Agus Salim, Natsir, dan banyak tokoh-tokoh yang berasal dari Minangkabau lainnya merupakan promotor-promotor dan penggerak terbentuknya NKRI ini. 16 orang pahlawan dari Sumatera Barat yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan bukti nyata kontribusi dan peran penting masyarakat Sumatera Barat terhadap perjalanan NKRI ini. Oleh sebab itu perlu dipahami bersama bahwa yang diperingati pada hari ini adalah terbentuknya Provinsi Sumatera Barat sebagai kesatuan pemerintah daerah sebagai bagian dari NKRI. Sebagai satu kesatuan masyarakat adat dengan filosofi ABS SBK Sumatera Barat telah ada jauh sebelum terbentuknya NKRI dan Sumatera Barat menjadi bagian yang sangat penting dari perjalanan terbentuknya NKRI tersebut. Hari ini Provinsi Sumatera Barat telah berusia 79 tahun
sama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga berusia 79 tahun. Maka jadikan momentum peringatan HUT Sumatera Barat ke-79 tahun ini sebagai sarana evaluasi untuk melihat sudah sampai sejauh mana perjalanan Provinsi Sumatera Barat mewujudkan cita-citanya. Ini dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti pameran produk KRPL dan pangan lokal, lomba film pendek sejarah berdirinya Provinsi Sumatera Barat, sumber alek, para pasar ekraf, dan Minang foto, Minang kabau bersepeda, pekan kebudayaan daerah, dan banyak agenda lainnya. Salam beserta salam Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Bapak Dr. Yusharto Hutoyono, dan Bapak Dr. Dino Patijala, tokoh masyarakat Sumatera Barat yang telah malang melintang di kancah internasional dan nasional. Tentu banyak sekali pengalamannya yang dapat kita implementasikan nanti untuk membangun dan menjadikan Sumatera Barat menjadi lebih maju. Dan juga kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Sumatera Barat ke-79 tahun 2024 secara resmi kami buka dan terbuka untuk umum. Sofinya adat bersandi syarak bersandi kitabullah yang kita yakini dan kita aplikasikan dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan replace atau memperbaharui komitmen dan nilai-nilai yang kita anut tersebut secara terus-menerus agar tetap ada dan tetap terpatri di hati sanubari kita sebagai kita anak negari. Bung Hatta mengemukakan ada 3 nilai-nilai yang menjadi ciri khas yang selalu dipegang oleh orang Minang, yaitu kebersamaan, Islam dan filosofi ABSSBK, serta musyawarah dan mufakat. Tentu sudah banyak keberhasilan yang dicapai dalam 10 tahun terakhir. Pasca dihantam gempa tahun 2009 dan pandemi COVID-19 di awal tahun 2020, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI terus melaju mewujudkan cita-cita dan tujuan pendirian NKRI, yaitu masyarakat adil dan makmur. Kondisi ini dapat dilihat dari IPM Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sudah mencapai 75,24, berada pada ranking 7 nasional dan nomor 2 di Pulau Sumatera. Tingkat kemiskinan pada semester 1 tahun 2024 hanya sebesar 5,97%, jauh lebih baik di atas rata-rata nasional yang mencapai 9,03%. Indeks Gini Ratio atau tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat pada Maret 2024 juga rendah, yaitu 0,283. Kondisi ini menunjukkan terdapat pemerataan pendapatan masyarakat Sumatera Barat antar daerah dan antar golongan di Sumatera Barat. Namun demikian, tentu masih ada permasalahan-permasalahan yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan. Di antaranya pemerataan infrastruktur antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat. Belum sesuai dengan target yang ditetapkan beberapa hal tersebut. Faktor utama bukan karena kelalaian dari pemerintah daerah, tetapi lebih disebabkan karena keterbatasan fiskal daerah dan kondisi geografis daerah yang cukup sulit. Hal ini tentu menjadi tugas dan kewajiban bersama baik pemerintah daerah, DPRD, perguruan tinggi, pelaku ekonomi, perantau, dan semua stakeholder terkait. Menunjukkan terdapatnya pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat Sumatera Barat
antar daerah dan antar golongan di Sumatera Barat. Namun demikian, tentu masih ada permasalahan-permasalahan yang belum sepenuhnya dapat kita selesaikan sesuai dengan target yang direncanakan. Di antaranya pemerataan infrastruktur antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang masih cenderung melambat, belum sesuai dengan target yang ditetapkan terhadap beberapa hal tersebut. Faktor utamanya bukan karena kelalaian dari pemerintah daerah, tapi lebih disebabkan karena ketupat. Dalam rangka peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke-79. Ini peringatan yang keempat kita laksanakan sejak ditetapkan Perda Hari Lahir Provinsi Sumatera Barat. Tentunya kita tidak sekedar seremoni paripurna, tapi kita juga ingin mengambil hikmah, inspirasi agar momen Hari Ulang Tahun Sumatera Barat ini menjadi titik tolak untuk Sumbar lebih baik lagi, lebih bermartabat ke depan. Sengaja kita undang dua narasumber, satu dari Jakarta, Bapak Dr. Dino Patijalal yang pengalaman luar negeri dan dalam negerinya luar biasa. Ayah beliau seorang diplomat, beliau juga seorang diplomat, orang asli Minang. Kemudian Prof. Dr. Muslir Kasim, mantan Rektor UNAN dan sekarang Rektor Baitur Rahmah, yang punya fokus di ranah pendidikan. Sesungguhnya pidato mereka berdua menjadi masukan yang sangat berharga bagi kita di Sumatera Barat. Ya, tadi di rangkaian pidato, baik pidato Ketua Sementara ataupun Bapak Wakil Gubernur atau Pak Gubernur, termasuk yang disampaikan oleh Bapak Mendagri yang diwakili oleh Kepala Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri. Ada capaian-capaian prestasi pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, juga angka kemiskinan paling rendah nomor 2 di Sumatera ya. Begitu juga penekanan stunting, kemudian gini rasio. Tapi tentu juga masih banyak PR kita, permasalahan kita, pembangunan infrastruktur, juga ini dipaparkan oleh Pak Muslir Kasim. Sekolah-sekolah kita yang masih banyak sekali yang belum memenuhi standar-standar nasional pendidikan, itu menjadi PR kita bersama. Sesuai dengan tema HUT Sumatera Barat ke-79 tahun, Sumbar Maju Bermartabat, pihaknya mengajak peringatan HUT Provinsi Sumatera Barat ke-79 tahun ini sebagai momentum untuk membangun dan meningkatkan solidaritas, kebersamaan, dan membangkitkan kembali semangat dan jati diri masyarakat Sumatera Barat, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin dan tokoh-tokoh masyarakat Sumbar lainnya. Selain itu, semangat HUT Provinsi Sumatera Barat ke-79 tahun dijadikan sebagai titik awal untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, sebagaimana termuat dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 hingga 2045. Dr. Dino Patijalal yang merupakan tokoh Sumatera Barat yang telah malang melintang di kancah internasional menyampaikan beberapa gagasan untuk Sumatera Barat, yakni pertama, jadikan Sumatera Barat sebagai ibu kota Indonesia untuk wilayah Samudra Hindia. Hal ini mengingat posisi Sumbar yang strategis. Kedua, pemberdayaan diaspora Minang. Ketiga, buka kantor perwakilan Sumbar di luar negeri untuk mencari modal, teknologi, pasar, pendidikan, dan koneksi global, dan ikut mengawal Islamophobia yang sedang meningkat drastis di dunia barat. Yang kelima, Sumatera Barat perlu menemukan ceruk pasar, contohnya industri mawar di Ethiopia. Keenam, menyongsong net zero world di abad 21. Sumatera Barat perlu terus membangun citra sebagai provinsi hijau yang mencerminkan komitmennya terhadap pertumbuhan rendah emisi, kelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Talenta terpendam. Si Hasim Jalal ini datang dari keluarga miskin, kampung yang jauh, ya, ayahnya yang dulu, dan yang membuat hidupnya berubah dan hidup anak-anaknya berubah seperti saya bapak. Satu hal, peluang, dia dapat peluang untuk sekolah, peluang untuk berkarya. Jadi itu menurut saya adalah tanggung jawab kita semua, ya. Pemerintah, Pemda, dan DPRD, bagaimana ribuan ratusan ribu anak-anak di Sumatera Barat yang pelajar, pemimpi, pemikir ini bisa mendapat peluang sehingga mereka kelak bisa menjadi
Bung Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Yamin, Buya Hamka, Agus Salim, Endar Salim, dan lain sebagainya. Kalau ada setuju, saya akan berterima. Literasi adalah jembatan dari kesengsaraan menuju harapan. Undang-Undang Sisnya sudah menyampaikan seperti itu, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang bermartabat. Lanjutkan. Ini karakter orang Minang yang sebagian tadi sudah disampaikan oleh Pak Dino. Orang Minang itu terlahir sebagai orang yang suka belajar tinggi. Zamannya orang tua Pak Dino ada zamannya pendahulu kita itu. Saya yakin orang tuanya tidak seperti orang tua kita sekarang mendidik anak-anak. Tapi kenapa mereka jauh lebih maju dibandingkan anak-anak? Indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia itu tidak serta-merta menggambarkan pendidikan, karena 3 indikator untuk menentukan indeks pembangunan manusia. Yang pertama, umur panjang dan sehat. Yang pertama, kemudian pengetahuan dan tingkat pendidikan. Kemudian yang ketiga dari aspek ekonomi, standar hidup yang layak. Kita Sumatera Barat berbangga, ini data BPS Pak. Kita di atas rata-rata nasional sejak 2020 sampai 2023. Tepuk tangan untuk Sumatera Barat. Kalau untuk SD dan MI sudah 100%, sudah tercapai dan tidak ada anak usia SD yang tidak sekolah SD sekarang. Gembirakan. Tapi yang membuat kita tidak gembira, SMA belum semuanya, karena kita belum wajib belajar 12 tahun. Belum wajib. Apa intervensi yang bisa kita lakukan? Yang paling mengkhawatirkan adalah pendidikan tinggi. Angka pendidikan tinggi kita baru 3%. Artinya dari 100 anak muda berumur 17 sampai 24 tahun, hanya 43 orang yang masuk ke pendidikan tinggi. Bandingkan Jogja sudah 70%. Kemudian kalau bandingkan Korea itu 92%. Korea Selatan masuk Korea Selatan 72%. Kapan Sumatera Barat maju seperti yang diharapkan Pak Dino Patidal tadi, kalau kita tidak membantu ini? Pendidikan tinggi memang tidak tugas pemerintah daerah, tapi kita berikan beasiswa pada anak miskin yang tidak punya akses ke pendidikan tinggi, kan boleh kan? Menurut saya boleh saja, apalagi ada dana Raja Wali dahulu. Kalau kita berikan intervensi itu, menurut saya kita mustahil angka partisipasi pendidikan tinggi itu meningkat dari yang sekarang. Sementara itu, PLT Gubernur Sumbar Audi Joinaldi dalam sambutannya menyampaikan, peringatan Hari Jadi Sumatera Barat bisa menjadi momentum tahunan untuk membangkitkan kesadaran bagi semua masyarakat Sumatera Barat untuk lebih mencintai kampungnya, budayanya, dan lebih termotivasi untuk lebih membangun Sumatera Barat. Sesuai visi Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJPD, menjadi provinsi terkemuka berbasis sumber daya manusia yang agamis tahun 2025, maka banyak upaya yang telah dilakukan. Di Hari Jadi Sumatera Barat ke-79 ini, PLT Gubernur juga menyampaikan beberapa prestasi Pemda yang diapresiasi oleh pemerintah, baik presiden ataupun kementerian, lembaga diantaranya. 1. Penghargaan atas capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-12 kalinya secara berturut-turut. 2. Sumbar mendapatkan penghargaan Pimpinan Daerah Award 2024. Ketiga, penghargaan pembangunan daerah tertinggal bentuk apresiasi atas capaian pembangunan yang dicapai oleh daerah atau provinsi. 4. Penghargaan intensif fiskal dari pemerintah pusat. 5. Penghargaan KSPSI Award. 6. Penghargaan Bapanas Award dan penghargaan lainnya. Pada kesempatan tersebut, Audi juga mengingatkan tahun ini merupakan tahun penyelenggaraan Pesat Demokrasi,
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai azas pemilu, yakni luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Indonesia 79, 17 Agustus 1945, Sumatera Barat lahir 1 Oktober 1945. Banyak provinsi yang memiliki usia persis tepat sama dengan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, awali sambutan, izinkan kami mewakili pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat hari jadi Sumatera Barat yang ke-79 kepada semua masyarakat Sumatera Barat, baik yang di ranah maupun di rantau. Semoga peringatan ini mampu memberikan motivasi lebih tinggi kepada kita semua untuk membangun Sumatera Barat menuju masyarakat yang madani dan unggul. Bapak Ibu yang berbahagia, peringatan hari jadi tahun ini merupakan tahun yang penuh dengan makna. Pada awal tahun 2024 lalu kita dilanda berbagai macam musibah, mulai dari banjir bandang menyebabkan banyak infrastruktur, pemukiman masyarakat, dan akses jalan yang rusak. Bencana tersebut tentunya turut menghambat laju pertumbuhan perekonomian di Sumatera Barat. Ini tentunya kita bersyukur pihak pemerintah telah berupaya menanggulangi seluruh hal yang menghambat akses kegiatan masyarakat dari berbagai daerah. Dan juga kita tidak lupa seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Barat juga ikut serta memajukan provinsi Sumatera Barat yang kita cintai ini. Kita juga berharap semoga kedepannya peringatan hari jadi provinsi kita bisa lebih semarak dan melibatkan lebih banyak masyarakat, baik di ranah maupun di rantau. Semoga peringatan ini bisa menjadi momentum tahunan untuk membangkitkan kesadaran bagi semua masyarakat Sumatera Barat untuk lebih mencintai kampungnya, mencintai budayanya, dan lebih termotivasi untuk membangun Sumatera Barat yang tercinta itu. Sesuai dengan visi Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di RPJPD, menjadi provinsi terkemuka berbasis sumber daya manusia yang agamis pada tahun 2025. Maka banyak upaya telah kita lakukan. Setiap masa kepemimpinan telah berbuat secara optimal. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, instansi vertikal, BUMN, BUMD, bahkan pengusaha dan berbagai komponen masyarakat telah bahu-membahu membangun Sumatera Barat. Telah banyak hasil yang kita raih, rasakan saat ini puas atau belum? Karena pembangunan adalah proses yang berlangsung terus dan terus. Pemirsa, satu unit rumah yang sedang ditinggalkan pemiliknya di Ampang, Kecamatan Kuranji, ludes terbakar pada Jumat siang. Dalam sidang tersebut, keempat terdakwa dituntut hukuman mati. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 truk di bawah Panorama 2 Kelurahan Indarung. Kecelakaan ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia serta 1 orang lainnya luka-luka. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri, Dr. Yusharto Huntoyungo menyampaikan, Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pembangunan yang cukup bagus dan berada di atas rata-rata nasional. Sumbar juga merupakan provinsi dengan berbagai macam inovasi. Karena sudah 3 tahun berturut-turut, Provinsi Sumbar masuk dalam kategori provinsi yang sangat inovatif dan 3 tahun berturut-turut juga Provinsi Sumatera Barat masuk dalam kategori provinsi terinovatif. Artinya, ekosistem inovasi yang terbentuk di Provinsi Sumatera Barat sudah sangat bagus. Di tahun 2024 ini, Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Barat tercatat sebesar 75,64, menempatkan provinsi ini sebagai provinsi yang tertinggi kedua di Sumatera setelah Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam konteks ini, sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan terus berkembang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
satu provinsi dengan tingkat pembangunan yang cukup bagus. Ini bisa dilihat dari berbagai data yang ada sekarang. Posisinya selalu berada di tingkat nasional, berada di atas rata-rata nasional. Nah, tentu ini patut disyukuri karena memang tata kelolanya sudah cukup bagus. Ini didukung oleh kepemimpinan para gubernur, berikut jajaran OPD yang ada di bawah gubernur. Khusus untuk inovasi, saya melihat provinsi ini adalah merupakan provinsi dengan berbagai macam inovasi. Sudah 3 tahun berturut-turut ini menjadi provinsi dengan predikat sangat inovatif, dan 3 tahun berturut-turut juga menjadi provinsi dengan predikat terinovatif. Artinya ekosistem inovasi yang terbentuk di Provinsi Sumatera Barat ini sudah sangat bagus, melibatkan seluruh OPD sampai dengan masyarakat dan menjadikan setiap permasalahan itu diselesaikan dengan data berikut pembuktian yang cukup bagus, lalu mendatangkan teknologi yang tepat untuk diadopsi oleh pemerintah daerah. Dan inilah yang menjadi cikal bakal adanya inovasi. Kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada Provinsi Sumatera Barat yang ke-79. Semoga pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan berbagai masalah berikut tantangan seperti yang disampaikan oleh Pak Dino Patijalal tadi, ini bisa dicarikan caranya secara inovatif. Tidak ada hal yang kita tidak bisa selesaikan apabila kita bisa menyelesaikannya dengan cara-cara inovatif. Selalu ada breakthrough untuk menjadikan permasalahan menjadi tantangan untuk kita semua. Sementara itu, Ketua Umum Elkam Sumbar, Profesor Dr. Fauzi Bahar Datuk Nansati menyampaikan, memperingati hari jadi Sumbar ke-79 tahun yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2024, yang menjadi PR Provinsi Sumatera Barat adalah semua program Pemprov harus dipastikan disentuh dengan pendekatan ABS SBK. Sebab itulah yang membedakan Provinsi Sumatera Barat dengan provinsi lain. Menurut Fauzi Bahar, sentuhan ASB SBK akan terasa jika Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau Elkam dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dilibatkan dalam membahas program kegiatan yang direncanakan. Sepanjang Elkam dan MUI tidak dilibatkan, tentu sentuhan ASB SBK tidak dapat dipastikan ada dalam program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemprov Sumbar. Sebagai contoh yang nyata adalah maraknya perilaku kenakalan remaja seperti tawuran, narkoba, LGBT, judi online, dan lain sebagainya. Teman sekali, Sumatera Barat salah satu sejarah ya. Pernah jadi ibu kota Republik ini Bukit Tinggi. Yang kedua, ya artinya salah satu daerah perjuangan lah. Hampir saja Republik ini tidak ada. Yang kedua, bahwa Sumatera Barat mempunyai culture yang berbeda. Malah dunia. Di dunia ini cuma yang masyarakat cuma 2. Israel satu, Minangkabau. Yang ketiga, alam kita sangat indah. Pusat wisata. Sumber daya alam juga melimpah. Dari itu ke depan, termasuk juga pemimpin ke depan. Hendaknya di Sumatera Barat ada 3 tungku sejarah. Ada alim ulama, ada cili pandai, ada adat. Ya. 2 ini agak impoten belakangan ini. 15 tahun belakangan ini agak impoten, agak tidak berfungsi antara ulama dengan kaum adat. Kenapa? Tidak dibiayai oleh pemerintahan. Dari itu saya berharap ke depan 3 tungku sejarahan harus dihidupkan kembali agar terbantu. Mungkin juga bagaimana anak-anak kita hari ini tawuran dan sebagainya. Potensi kita sangat besar, menjualnya sangat gampang. Kita lebih dekat ke Mekah daripada Jakarta. Terbang dari Padang ke Riyadh ataupun ke Jeddah cuma 7,5 jam. Dari Jakarta 9 jam. Artinya banyak sekali potensi. Hendaknya orang Jambi, orang apa, berangkat hajinya dari sini, berangkat umrahnya dari Padang ini. Kota Padang atau Sumatera Barat adalah daerah pendidikan yang melahirkan tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh nasional. Dari itu perlu sekali ini diangkat dan dilahirkan kembali tokoh-tokoh nasional itu. Caranya pemerintah lah yang melahirkan.
disiapkan, disemaikan para anak-anak kita ini. Ya, dari itu Sumatera Barat ke depan, ya apalagi kalau selesai jalan Padang Pekanbaru, ini sebuah hidupnya ekonomi Sumatera Barat, karena konsumennya untuk Riau sudah ada. Hari ini Sumatera Utara lebih banyak mengirim beras tagi, sayur-sayur dan sebagainya. Harusnya Sumatera Barat yang tetangga terdekat dari Riau tersebut. Dari itu pantainya kah, lautnya kah, gunungnya kah, sungainya kah, sangat berpotensi semuanya. Apalagi sumber daya manusianya, semuanya harus ditingkatkan. Saya berharap kepada pemimpin ke depan, gubernur, hendaknya memperhatikan 3 hal tersebut. Kepada Ibu Marlinda dari Kota Payakumbuh mendapatkan hadiah sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya untuk harapan 1 kepada Ibu Miriam Ningsih dari Kota Bukit Tinggi yang mendapatkan hadiah sebesar 3 juta rupiah. Dan selanjutnya untuk harapan 2 diberikan kepada Ibu Heni Fitrina dari Kota Padang yang mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Dan tentunya masing-masing mendapatkan piagam dan juga piala. Dan kepada pemenang penilaian lembaga pemberdayaan masyarakat Nagari Desa tingkat Provinsi Sumatera Barat, pemenang 1 dari Kota Padang Panjang mendapatkan hadiah sebesar 7.500.000 rupiah. Selanjutnya kepada pemenang 2 dari Kota Sawah Lunto mendapatkan hadiah sebesar 6 juta rupiah. Baik, kita lanjutkan untuk pemenang 3 diberikan kepada Kota Payakumbuh yang mendapatkan hadiah sebesar 5 juta rupiah. Dilanjutkan untuk harapan 3, harapan 1 diberikan kepada Kabupaten Pasaman Barat. Terbaik 1 diberikan kepada Kabupaten Tanah Datar dengan hadiah 7.500.000 rupiah. Diberikan kepada Kabupaten Solok Selatan yang mendapatkan hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk terbaik 3 diberikan kepada Kabupaten Dharmasraya yang mendapatkan hadiah sebesar 5 juta rupiah. Jatuh kepada Kota Padang yang mendapatkan hadiah sebesar 3 juta rupiah. Barat yang mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Yang diterima oleh Kota Bukit Tinggi yang mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah. Pemenang penerima penghargaan nasional peringkat 3 regional 1 penghargaan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Profesor Musliar Kasim untuk dapat menyerahkan penghargaan dan pemasangan rompi untuk tokoh anak inspiratif secara simbolis, yang mana penyerahan sertifikat dedikasi 1 tahun tokoh anak inspiratif Sumatera Barat, penyerahan kenang-kenangan berupa timeline pengabdian selama 1 tahun dari tokoh anak inspiratif oleh Bapak Profesor Musliar Kasim. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Izin Pak, lihat kamera Pak. Baik, mohon izin Bapak, kita lanjutkan dengan foto bersama.
Sementara itu, Sekwan Provinsi Sumatera Barat Raflis menyampaikan HUT ke-79 tahun ini diharapkan sumber maju dan berkiprah yang dapat dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat. Untuk memeriahkan HUT Provinsi Sumatera Barat ke-79 tahun, terdapat stand pameran Beraja Sakti yang merupakan kerjasama SMK Negeri 2, SMK Negeri 4, dan SMK Negeri 8 Padang yang disponsori oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta dimeriahkan oleh penampilan grup menyanyikan lagu-lagu nostalgia Minang. Hari ini sesuai dengan Perda Hari Jadi Sumatera Barat, dalam rapat paripurna Dewan akan dilaksanakan peringatan Hari Jadi Sumatera Barat yang ke-79, Sumbar Maju Bermartabat. Dengan mengangkat tema itu tentu sudah dibahas bersama pimpinan kita, yaitu Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Harapan kita tentunya Sumatera Barat lebih maju dan berkiprah, tentunya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Sumatera Barat itu sendiri. Yang membedakannya dengan tahun lalu seperti apa nih Pak? Hari ini memang tahun-tahun kemarin kita belum hadirkan Pak Menteri Dalam Negeri akan beri sambutan. Kali ini Menteri Dalam Negeri akan hadir diwakili oleh Pak Dr. Yuhartono Hantuyogo, MPD, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemdagri, yang bersama juga dengan pembicara yang lain yang kita undang oleh Pak Gubernur bersama Ketua DPRD Bapak Dr. Dino Jalal dan juga Profesor Musliar Kasim. Kedua-duanya kita tahu Pak Dino adalah mantan Dubes RI di Amerika dan mantan Wamen Wakil Menteri, dan juga beliau Pak Profesor Musliar Kasim juga mantan Menteri Wakil Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dari masukan kita akan dapat mengambil hikmah untuk tentunya Sumatera Barat lebih berkiprah baik secara nasional maupun di acara internasional, tentunya dalam rangka memajukan terutama perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Bapak Mendagri dan Saudara Gubernur, tamu undangan dan rapat paripurna yang kami hormati. Kita sama-sama telah mengikuti keseluruhan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Sumatera Barat yang ke-79 tahun 2024. Dari rangkaian acara yang mulia ini tentu tidak hanya sebagai seremoni saja, banyak hikmah dan pesan-pesan yang bisa kita ambil dari peringatan HUT Sumatera Barat yang ke-79 ini, termasuk pesan-pesan yang disampaikan oleh para tokoh dan narasumber kita hari ini. Ini semua hendaknya dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi bagi diri kita sebagai bagian masyarakat Sumatera Barat untuk berkontribusi dan berpartisipasi yang lebih besar untuk kemajuan daerah dan masyarakat Sumatera Barat. Mari kita tingkatkan kebersamaan, kolaborasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Selama HUT Provinsi Sumatera Barat yang ke-79 tahun 2024, Sumatera Barat harus terus maju dan semakin bermartabat dan tetap mempertahankan budaya dan jati diri dengan filosofi adat bisa disyarat dan syarat bisa dikitabnya. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang kami hormati, dengan telah dilaksanakannya keseluruhan agenda puncak peringatan HUT Provinsi Sumatera Barat ke-79 dan rapat paripurna ini, maka berakhir pula rapat paripurna kita dalam rangka peringatan HUT Sumatera Barat ke-79. Sebelum rapat paripurna ini kami tutup, kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua, dan izinkan kami menyampaikan beberapa bait pantun. Enak harum bunga selasi, disimpan anak dalam peti. Hadirin undangan, terima kasih. Semoga sumber selalu di hati. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna yang rangka peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke-79 tahun 2024 secara resmi kami tutup. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin
dimohon berdiri.